Nah, ada yang tanya, apa nggak berat ya itu untuk memasang dak keratonnya? Nah, ini dua orang ini membuktikan bahwa memasang dak keraton tidak seberat yang kalian bayangkan. Kenapa? Karena ini pendek, guys, pendek. Ini hanya panjangnya sekitar 1,2 meter ya, hanya 1,2. Jadi dua orang ringan banget. Mungkin kalau panjangnya sampai 4 meter itu baru 4 orang terasa berat. Tapi kalau di tempat saya ini panjang maksimal yang saya gunakan yaitu 2,5 meter. Jadi 4 orang terasa biasa saja, ringan-ringan saja. Jadi cukup, maksudnya tenaganya cukuplah untuk digunakan memasang walau hanya 3 orang 4 orang ya. Kenapa kok ini pendek? Kenapa kok tidak dibikin los saja, toh ke sampingnya cuma 2,5 meter? Ini dikarenakan di bagian yang dipasang bapak tukang ini nanti akan ada sekat dinding, sekat tembok, sekat dinding yang digunakan untuk kamar, pemisah kamar dengan lorong ya. Jadi harus ada cor gantung di sana karena nanti atasnya ada dindingnya. Nah, itu kalau tidak dikasih cor itu nanti akan diloskan 2,5 meter. Tapi karena di sini ada sekatnya dan ada cor-corannya, balungan cor atau cor gantung, maka panjang dari dak keraton ini disesuaikan. Ini malah mempermudah untuk pemasangan karena 2 orang saja sudah cukup. Nah, untuk pemasangannya sendiri ini juga tidak susah ya, tidak susah karena tinggal meletakkan ujung besinya ke rangkaian besi yang lain seperti itu. Dan ini diinjek pun kuat, guys, kuat karena memang besinya sudah ada 4, dak keratonnya sendiri ini juga sudah tebel, apalagi masih dikasih campuran cor di sana, di samping kiri dan kanan ada cornya. Jadi diinjak pun sudah kuat ini karena ya sudah kering. Ini wajarnya, sewajarnya atau normalnya untuk pengeringan dak keraton ini kalau panjangnya 3 meter itu butuh waktu sampai 5 hari agar benar-benar kering dan siap dipasang. Kalau yang panjangnya 1 meteran seperti ini cukup waktu 2 hari saja dia sudah bisa dipasang ke atap. Loh, kok beda? Ya, panjangnya dak keraton, rangkaian dak keraton ini mempengaruhi cepat lambatnya semen untuk mengering. Yang dipegang bapak tukang ini masih 2 hari dan sudah kering, sudah kuat. Tapi ya untuk jaga-jaga tidak diinjak dulu. Kalau yang baru dipasang ini ya tidak diinjak dulu. Ini hanya untuk jaga-jaga. Tapi aslinya sudah bisa diinjak itu. Nah, itu juga sudah diinjak kan bagian tepinya, tidak apa-apa karena sudah kering. Nah, apakah nanti tidak rawan patah ya? Tidak, karena ada besi di dalamnya. Bukan di dalam sih, di bawah dak dan juga di samping dak. Tuh kelihatan ya. Nah, itu yang dibengkokkan Pak Tukang itu adalah salah satu besi yang ada di samping dak keraton. Seperti ini. Jadi kuat untuk dipasang meskipun usia semennya di rangkaian ini masih 2 hari sudah kering. Apalagi kalau setelah dipasang malamnya disiram air, meskipun tidak banyak ya, tapi itu mempercepat proses pengeringan atau pengerasan daripada semennya gitu. Malah disiram aja malah tidak apa-apa, disiram air itu malah bisa mempercepat proses pengeringan semen atau adukan semen. Nah, untuk pemasangannya
ujung-ujung besi dak kraton ini ditekuk ya guys, dibengkokkan agar bisa digunakan untuk meletakkan yang pertama. Yang kedua untuk memperkuat karena nanti akan diikat dengan besi yang ada di tulang cor, besi yang ada di cor gantungnya itu nanti akan diikatkan di sana. Jadi bangunan lebih kuat ya, bangunan lebih kuat, tidak rawan untuk bocor, tidak rawan untuk bocor. Karena banyak kejadian sih untuk kejadian cor konvensional yang biasa itu mudah rembes ya, gak tahu kenapa. Makanya saya mencoba memakai dak kraton yang versi ini. Memakai dak kraton pun juga pasti ada risikonya, apalagi yang belum pernah tahu sama sekali. Dak konvensional ada risikonya, dak cor juga ada risikonya, tetapi tergantung kita menyikapi dan mencegah risiko-risiko yang akan timbul ya. Jadi seperti ini hasilnya, makanya saya berencana tidak memberikan plafon tambahan, karena bagi saya plafon seperti ini akan terlihat lebih estetik ya daripada polos putih ataupun motif-motif yang lainnya ya, karena mungkin sekarang masih sangat jarang pengguna dak kraton ataupun plafon dengan menggunakan dak yang asli seperti ini. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan yang sekiranya bisa saya atau Pak Tukang bantu jawab. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah. Seperti inilah proses pembuatan atau merakit dak kraton.